Oke, jadi di sini akan saya contohkan bagaimana melakukan setting pada Visual Studio Code. Kemarin sudah kita istilahnya download ya Visual Studio Code, kemudian kita install, Python-nya juga sudah kita install. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana caranya menggunakan Visual Studio Code sebelum kita coding. Nah, jadi kita harus setting dulu sebenarnya. Jadi kita masuk ke yang namanya extension ini ya. Nah, terus ada Python, ini kita install. Ya karena rekan bisa cari ya di search extension in marketplace tuh bisa diketik Python. Nah, itu nanti muncul bentuknya seperti ini ya, kayak dolarnya 61 juta itu diinstal, kemudian kita tunggu saja gitu ya. Nah, kita tunggu ya kan, biasanya nanti juga ada proses install ya kan, itu biasanya juga memerlukan waktu, jadi harap ditunggu saja. Ini nanti dia istilahnya dapat fitur-fitur banyak ya, ada IntelliSense ya kan, nanti rekan-rekan bisa langsung istilahnya kayak auto correct ya atau auto type, jadi nanti langsung muncul function-function yang dibutuhkan, kemudian ada debugging, kemudian Jupyter Notebook dan juga banyak lain seperti itu ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya kan. Setelah ini mungkin apa namanya, cara menginstal library, kemudian bagaimana write and read bit, kemudian write and word, read word, write word. Nah, itu nanti juga akan saya jelaskan. Karena di Python ini kita menggunakan kebetulan itu kita menggunakan Melsec ya. Jadi tapi kenapa ini saya hanya menjelaskan yang Python, karena ternyata kalau saya menggunakan yang Visual Studio itu ternyata masih kurang stabil. Jadi saya putuskan untuk tidak saya install terlebih dahulu, walaupun di video selanjutnya itu saya bilang nanti akan saya lanjutkan di Visual Studio. Nah, tapi karena masih kurang stabil, istilahnya ada beberapa hal yang mungkin saya perlu edit lagi ya kan kodenya. Jadi itu harus apa namanya, saya buang dulu. Jadi untuk Visual Studio tidak akan dimasukkan ya dalam paket ini seperti itu. Nah, kemudian setelah install Python itu ada Pylance ya. Pylance ini juga bisa diinstal, silakan ya kan, itu fast featured language. Jadi kayak apa namanya? Ini juga salah satu extension yang diperlukan ketika rekan-rekan menginstal Python di Visual Studio Code seperti itu ya. Nah, itu silahkan diinstal. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terinstall ya. Nah, jadi ini rekan-rekan sudah bisa gunakan seperti itu. Jadi rekan-rekan sebenarnya bisa dilihat lagi ya, ada banyak extension yang bisa diinstal. Tapi itu yang penting atau istilahnya yang wajib itu dua itu dulu. Nah, ini kita bisa buat ya kan file new sebagai new file, kemudian kita save as, atau nanti juga bisa langsung buat istilahnya Python-nya. Ini cara paling bodoh ya sebenarnya. Jadi istilahnya kita buat new ya kan, terus kita save sebagai ekstensi Python kayak gitu. Nah, ini nanti dia jadi test.py. Jadi ini dia sudah langsung mengaktifasi extensionnya ya kan. Jadi kita nanti cek ya apakah dia sudah terinstall. Nah, ini kalau sudah seperti ini di apa namanya, di pojok kiri atas, pojok kiri bawah itu sudah ada Python 3.9 itu yang kita install tadi. Nah, berarti seperti ini dia sudah terhubung dengan Visual Studio Code. Jadi istilahnya untuk interpreternya itu sudah terhubung gitu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk coding seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga ada Pylance. Ini biasanya dia harus semacam reload ya. Nanti dia rekan-rekan kalau sudah selesai ini apa namanya, download package dan segala macam, itu bisa di reload ya, jadi bisa istilahnya kayak semacam di restart gitu. Nah, ini kita tunggu saja. Nah, udah seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah bisa kita reload ya, kita klik yes reload ya kan. Nah, nanti dia bisa jadi istilahnya restart, jadi dia nanti menutup terus buka kembali. Nah, nanti muncul seperti ini berarti dia apa namanya, kembali terbuka gitu ya. Jadi setelah kita reload dia otomatis terbuka sendiri seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu ya untuk menyeting Python di Visual Studio Code. Oke, terima kasih.